saya, jalanan itu kan tanah milik warga. Kenapa ditutup seenaknya saja oleh Pak Suban? Betul nggak? Betul itu. Saya sudah mencoba untuk menghadap beliau. Tapi Pak Suban malah tidak menghargai saya. Sepertinya hanya Pak Ustadz Harun yang bisa menghadap beliau. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semoga Allah membukakan pintu hatinya Pak Suban. Amin, amin, amin. Sudah, biarkan jenazah ini. Tolong, Pak. Dia tidak bisa dikumpulkan dalam kondisi begini. Ayo, sudah kembali, bubar sekarang. Sudah. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ini mungkin karena Pak Suban di masa hidupnya, saya masih ingat perilaku Pak Suban terhadap saya. Dia sangat menindas setiap karyawannya, termasuk saya. Saya masih ingat bagaimana dia ingin memiliki tanah saya yang berada di sebelah rumahnya, Pak. Hanya karena ingin membuat garasi mobilnya. Ya, enggak. Jangan cepat. Dengerin. Hari ini kerjanya sampai larut malam, ya. Tahu kenapa? Karena cuma perusahaan ini yang benefitnya kurang. Sebetulnya saya nggak mau menerima kalian semua ini. Kalau bukan karena tinggal di daerah sini. Malas semua ini kerjanya. Kenapa kamu? Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Kalau bukan karena bapak kamu, saya nggak mau menerima kamu kerja di sini. Cuma perusahaan ini yang mau menerima putus sekolah kayak kamu itu. Tapi kan Pak, gaji yang kami terima di bawah UMR Pak. Dan kami semua sudah bekerja maksimal Pak. Oh, begitu ya? Mulai hari ini, kamu terakhir kerja di sini. Kamu saya pecat. Tapi Pak... Udah, sana. Sana. Itu akibatnya kalau menentang saya. Ini perusahaan saya yang punya wewenang di sini. Saya yang berkuasa di sini. Udah kerja, sana lagi. Kerja. Kerja kamu. Itu kapan tanah di sebelah rumah saya itu kamu jual? Kalau kamu mau aman, mendingan kamu jual ke saya. Apa sih kamu untungnya? Tanah cuma ditanamin singkong. Tanah itu peninggalan istri saya, Pak. Itu satu-satunya harta saya, Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. 3 kali 24 jam, kalau kamu nggak kasih ke saya tanah itu, kamu tanggung sendiri akibatnya. Sani mau apa ini? Sabar. Pak,
Sani mau kasih pelajaran sama orang sombong itu. Iya, tapi jangan gegabah kamu. Pak Suban itu udah menindas kita. Pelat sendiri kan? Pak Karim dipecat. Kita ini cuma rakyat kecil. Kita nggak punya apa-apa. Kita boleh benci sama dia. Tapi kita makan dari uang dia. Ngerti kamu? Sani tahu, Pak. Pak Suban itu hanya mengharapkan tanah kita. Tanah peninggalan ibu. Sani nggak mau ya, hak kita diambil lagi sama dia. Sani nggak akan tinggal diam kalau emang itu terjadi. Nggak akan. Ya sudah. Kerja, masuk. Suara apa itu ya? Masya Allah. Kenapa hujan-hujan begini ada orang menjahati kita ya? Ya Allah. Pak, ini kayaknya perbuatan Pak Suban. Dia udah nyuruh orang untuk neror kita. Gus, istighfar. Jangan suuzon. Terus perbuatan siapa lagi, Pak? Ini pasti ada sangkut pautnya sama perebutan tanah milik kita. Udah berhenti ya. Bagaimanapun juga Pak Suban berjasa kepada kita. Ini nggak bisa didiemin. Kita harus lapor polisi, Pak. Sani. Udah. Masuk. Sini, masuk. Saya pulang duluan, Pak. Ya. Pak Suban mau membeli tanah kita hanya untuk garasi motor si Dendi. Gitu. Bener-bener gak masuk akal. Pak Suban itu anggota dewan dan punya pengaruh di daerah sini. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Termasuk menggusur pedagang kaki lima. Memecat karyawan yang protes sama dia dan menutup jalan warga. Iya kan? Hani. Assalamualaikum. Apa? Gudang terbakar? Pak. Siapa yang piket kemarin sore? Terakhir Usman, Pak. Untung masih sempat saya matikan. Kamu sengaja membakar gudang saya, Man? Tidak, Pak. Demi Allah, bukan saya, Pak. Saya kan bekerja di tempatnya Bapak. Tidak mungkinlah saya membakar gudang Bapak. Tapi kan kamu yang piket. Kamu yang terakhir keluar. Iya, betul, saya yang membersihkan gudang. Tapi saya pastikan, sewaktu saya pulang, saya pastikan gudang aman, Pak. Ya, kalau begitu, anak kamu Sani, kamu sengaja bersekongkol dengan dia untuk membakar gudang saya. Saya tidak pernah mengajarkan Sani berbuat nista, Pak. Maksud kamu kalau saya mengajarkan hal buruk pada anak saya? Ya, enggak, Pak. 4 bulan gaji kamu nggak saya bayar. Ternyata pelakunya sekuriti itu sendiri, Pak. Dia mengaku kepada polisi karena merasa bersalah.
lagi. Ya Allah. Ternyata alam pun menolak jasadnya. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini ada hubungannya dengan perlakuan dia dulu. Pasuban pernah menutup jalanan dan akses warga. Dan dia juga menutup pintu rezeki para pedagang di dekat kantor daerah. Setelah sebulan menjabat menjadi anggota dewan, terlihat sifat asli Pasuban. Arogan, sombong, dan maunya menang sendiri. Warga sekitarlah yang menjadi korbannya. Loh, kok jalannya ditutup sih? Ini kan jalan umum. Terus ntar warga lewat mana dong? Kalau jalannya ditutup. Ya udah kita putar balik aja. Tono! Tono! Assalamualaikum Pak Suban. Bisa minta waktunya sebentar? Nggak punya waktu banyak, harus ke kantor nih. Maaf, Pak. Saya hanya mau bertanya, kenapa jalanan ini di portal, lalu putaran jalannya ditutup? Setahu saya ini jalanan warga, Pak. Dan tidak ada rembukan antar kami untuk menutup jalan ini. Terus kenapa saya harus minta izin sama kamu dan warga? Hah? Status kamu cuma ketua RT. Saya anggota dewan yang terhormat. Sebagai anggota dewan yang terhormat, untuk menunjang kinerja saya butuh keamanan dan privasi. Tapi jalan ini... Tono! Berete. Cepat pergi. Sini. Lo mulai sekarang, lo tidak boleh jualan lagi di sini. Tapi saya sudah bertahun-tahun dagang di sini, Pak. Lu mau ngelawan? Ini suruhan dari Pak Suban. Dia tidak boleh lagi ada berdagang di sini. Kalian cuma ngotorin lan saja. Cepat pergi. Pergi, cepat. Cepat. Pergi ya. Pergi cepat. Jangan usir kami, Pak. Jangan digusur. Kami kan pengen jualan, Pak. Saya mau ngurus cucu saya. Diam! Ada apa ini? Pak. Kenapa kalian mengacak-ngacak dagangan mereka? Bapak ini siapa? Kenapa Bapak ikut campur urusan kami? Saya ketua RT di sini. Saya punya hak menegur kalian yang berbuat anarkis. Saya tidak akan pernah takut. Karena saya disuruh Pak Suban untuk menggusur lahan ini. Pak Suban! Pak Suban? Iya! Ayo, Nenek. Sebentar. Ayo cepat pergi. Tunggu sebentar. Pak, pergi. Tunggu sebentar. Ikut, ayo. Ayo ikut. Cepat. Ayo, cepat. Oh, saya ikut campur loh. Habis loh. Gimana nih Pak? Udah 2 minggu jalanan ditutup di portal permanen. Kami jadi harus berputar jauh kalau mau keluar jalanan. Iya Pak, padahal setahu saya jalanan itu kan tanah milik warga. Kenapa ditutup seenaknya saja oleh Pak Suban? Betul nggak? Betul itu. Saya sudah mencoba untuk menghadap beliau. Tapi Pak Suban malah tidak menghargai saya. Sepertinya hanya Pak Ustadz Harun yang bisa menghadap beliau. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semoga Allah membukakan pintu hatinya Pak Suban. Amin, amin, amin. Pak Suban udah menggusur lahan dagangan kami, Tat. Kata orang suruhannya, kami hanya mengotori kampung ini aja. Betul. Kami sudah mengadu ke istrinya. Tapi malah kami disiram oleh anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya tahu. Sebagai ketua RT, saya merasa tidak dihargai.
Bagaimana kalau kita datangi saja? Ya. Tenang, bapak-bapak tenang. Kita jangan anarkis, ya. Kalau kejahatan dilawan oleh kejahatan, tidak akan menyelesaikan masalah. Hadapi dengan kepala yang dingin dan hati yang dingin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar dan tawakal. Besok saya sama Pak RT akan ke rumahnya Pak Suban. Kita berdua akan bicara baik-baik, ya? Ya, Pak Ustaz. Lah, menutup akses jalan ke rumah saya itu kan adalah hak saya. Mengusir pedagang kaki lima juga hak saya. Sah-sah aja, nggak ada yang salah. Maaf kalau saya lancang bicara. Sebaiknya Pak Suban bisa membedakan antara hak dan batil. Dan yang Bapak lakukan sekarang ini adalah batil. Kebenaran itu bagaikan air. Dan kebatilan bagaikan puih, Pak. Cukup, Tak. Cukup. Kamu nggak usah menggurui saya. Kalau kamu memang lebih pintar dari saya, seharusnya kamu yang jadi anggota dewan. Saya itu tahu mana yang benar dan tidak. Yang saya lakukan semua ini untuk kebaikan di daerah ini. Kami atas nama warga meminta Pak Suban mempertimbangkan lagi atas apa yang telah Bapak perbuat. Ingat Pak, azab Allah sungguhlah sangat pedih. Udah Teh, dengan pergi Teh. Lu orang harus tahu ya, tidak ada satu orang pun di daerah ini yang bisa melarang saya melakukan apapun. Mendingan sekarang pergi. Ayo pergi! Mau saya panggil satpam supaya bisa pergi? Baiklah kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Ya bagus. Ya. Jabatan telah membutakan mata hatinya. Tidak ada empati dan saling menghormati sesama. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak baik membicarakan keburukan seseorang yang sudah meninggal, ya. Tapi apa kebaikan yang pernah Pak Suban berbuat untuk kita, Pak Ustadz? Tidak ada. Seharusnya Bu Rizka sebagai istri bisa mencegah suaminya untuk berbuat nista. Tapi ternyata Bu Rizka sama saja dengan suaminya, Pak. Ini Bu, donasi untuk Yayasan Pelita Harapan. Semoga berkah. Saya terima ya Bu ya. Sebagai istrinya Pak Suban, saya banyak mengucapkan terima kasih sama Ibu. Semoga rezeki Ibu makin dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, aku permisi dulu ya Bu. Iya, baik Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Saya permisi dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, banyak juga nih sumbangannya. Berarti aku bisa beli tas yang baru. Maaf Bu, ini daftar pengeluaran untuk yayasan. Sekali-sekali semua itu urus sendiri. Capek tau jadi donasi terus. Hai Mam. Dandi. Kenapa sih, Ma? Lama-lama Mama bisa darah tinggi gara-gara orang-orang itu. Alah, pasti gara-gara yayasan ini kan? Iya. Ya udah sih, Ma, tutup aja, bikin pusing ini. Iya, papa kamu memang mau menjual yayasan ini buat menukar jabatan papa yang baru. Dan bakalan jadi lebih kaya dong, Ma. Bu Rizka dan Pak Suban sering memakan hak anak yatim piatu.
Dan belakangan yang saya tahu, mereka tega menukar yayasan dengan jabatan duniawi. Hei, kalian! Cepat keluar dari sini. Kalian tidak boleh tinggal di sini lagi. Keluar! Cepat keluar! Panti asuhan ini sudah bukan milik yayasan lagi. Kamu ngapain di sini? Pak Suban, Bu Rizka. Sudah keluar! Kenapa usir kami? Di mana kita akan tinggal, Bu? Pak. Ibu Asi, saya kan sudah bilang sama Ibu. Didik anak-anak ini jangan jadi pemalas. Kerja, kerja, kerja. Sekarang Ibu rasain kan gimana akibatnya. Tapi Bu, anak-anak ini masih kecil. Dan yayasan ini memang bertugas untuk menampung mereka. Saya mohon Bu, Pak jangan usir kami. Iya Bu, saya mohon jangan usir kami. Iya Bu. Iya Bu. Kamu pikir istri saya akan kasihan melihat kamu dan anak-anak ini mengiba-iba? Saya malah pusing dengernya. Ayo cepat sekarang keluar, keluar pergi. Ayo cepat. Ayo keluar. Ayo lama amat. Ayo keluar. Cepat, cepat keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian duduk ya. Kalian duduk tenang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini Bu Asi ini mau kemana? Terus kenapa? Bu Rizka dan Pak Suban menutup yayasan panti asuhan, Pak. Kami diusir. Kami sudah tidak boleh tinggal di sana lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu Asih tahu alasannya kenapa? Saya juga tidak tahu, Pak. Bu Rizka bilang sudah tidak mau menampung kami lagi. Dan sudah tidak mau membiayai kami lagi, Pak. Ya Allah. Tega sekali mereka ya. Padahal kita tahu kalau memakan hak anak yatim itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Benar, Pak Ustadz. Begini saja, Bu Asih tunggu di sini ya. Saya akan nemui warga, barangkali ada warga yang mau menampung mereka. Ya? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi sekarang Ibu Asi dan kalian semua ini ditampung di rumah warga. Iya bagus, biar kalian semua jadi mandiri, nggak manja. Maaf Bu Rizka, selama saya di panti asuhan, saya selalu mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Jadi mereka tidak merepotkan. Yayasan memang tempat anak-anak, Bu. Jadi tidak pantas untuk direbut paksa. Siapa yang merebut paksa? Kalian semua ini tiap bulan sudah menghabiskan uang saya. Bagusan begini dong dipekerjakan. Daripada saya harus mengeluarkan donasi tiap bulan. Tapi Ibu Asi tenang aja ya. Saya akan kasih uang terima kasih sama kalian semua. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu selalu merendahkan kami, Bu? Karena kalian itu pantas diperlakukan kayak gini. Kalau saja kami tidak ditolong sama Pak Ustadz, pasti kami akan terlunta-lunta di jalanan. Kami direndahkan, ya Allah. Ini pertolongan dari Allah, Bu. Saya hanya menjalankan kewajiban saya. Sebaiknya kita saling memaafkannya.
mau memaafkannya supaya Allah melapangkan kuburnya. Dan kami ingat banget betapa teganya Pak Suban terhadap Neida. Beli sayuran saya, Bu. Saya belum makan. Kenapa sih? Dagang sayuran kenapa di depan rumah saya? Tuh, di pasar. Lapak jualan saya digusur, Bu. Ini saya kasih aja. Nggak usah dagang di sini. Mah, ngapain dikasih sih orang kayak gini? Lagian besok dia paling balik lagi. Salah sendiri siapa suruh dagang di tempat terlarang kayak gini. Iya juga ya. Kamu bener juga ya, Dan? Kalau Mama sering kasih orang kayak gini, nanti jadi tuman. Iya, Ma. Anak sama bapak sama aja. Ya sudah, kamu harus memaafkannya. Iya, Pak. Sani ingat, akhirnya tanah kita direbut sama Pak Suban. Ya. Bagaimana, Ma? Kalau kamu masih bersikeras, saya akan tetap menuntut anak kamu karena sudah membakar gudang saya. Tapi Sani bukan pelakunya, Pak. Iya. Kalau begitu, kamu yang akan saya jebloskan ke penjara. Hei, kalau kamu mau hidup bebas dan... Kalau kita tidak jual tanah itu, kamu bisa dimasukkan penjara. Atau bapak yang masuk penjara. Bapak nggak mau kalau kamu itu... Bener, Pak. Pak Suban itu udah merekayasa untuk menjebak kita. Supaya kita ngejual tanah warisan ibu, Pak. Sudahlah, Sani. Ini mungkin sudah jadi takdir kita. Semoga Allah nanti mengganti tanah kita itu dengan sesuatu yang lebih besar. San, sekarang ini kita tidak punya uang. Dan Pak Suban telah memotong gaji Bapak selama 4 bulan. Ya Allah. Manusia macam apa sih dia tuh? Pokoknya Sani nggak bisa tinggal diem, Pak. Nggak bisa. Sani, tenang. Sabar. Pak, lepasin, Pak. Lepasin. Sani mau bikin pelajaran sama mereka. Ini bakal bakar rumah mereka. Jangan, sabar. Istighfar. Sabar kamu. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aku antar kamu naik angkot. Tapi aku janji deh, kalau aku udah punya uang, aku bakal beli motor buat nganterin kamu. Supaya kamu nggak capek lagi. Ih, nggak apa-apa sayang. Kamu nganterin aku aja, aku udah seneng banget. Dan satu lagi paling penting, kamu kalau udah sama aku pasti ngerasa nyaman. Anak kuli. Jalan sama siapa lo? Gua nggak nyangka sih, cowok kayak lo bisa dapat pacar juga. Dan, kalau lo cuma mau pamer kekayaan lo doang di sini, silahkan. Itu nggak ngaruh buat gue sama cewek gue. Oh iya, gue sih cuma mau berbaik hati aja, mau nawarin cewek lo balik. Lo kalau ngomong hati-hati ya. Nia ini bukan cewek matre. San, semua tuh bisa gua dapetin. Pak, Sani pinjam motornya ya. Kasihan Mia setiap jalan sama Sani naik angkot mulu. Sekali-kali, Pak. Ya, boleh. Hati-hati. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. San, lo yakin masih mau bersaing sama gue? Mia aja udah gak mau pacaran sama cowok kere kayak lo. Hah? Mulai hari ini kita putus ya.
Aku udah capek hidup susah sama kamu. Ya, Sani. Sudah. Pak, jangan kamu lawan si Dandi itu. Dia anaknya Pak Suban. Sani tuh nggak bisa kayak gini, Pak. Dia tuh udah ngerebut Mia dari aku. Sudah istighfar. Itu berarti si Mia itu bukan perempuan yang baik untuk kamu, ngerti? Istighfar. Dandi, untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, pasti aku masih sama si Sani Kera itu. Bilangnya sih cinta, tapi selalu bikin jawab susah. Makan cinta. Emangnya dia bisa ngasih apa yang aku kasih ke kamu? Enggak. Bentar, aku udah telepon. Iya sayang. Iya, ini aku OTW kok. Iya udah dong, jangan ngambek gitu ah. Iya. Love you. Dandi, itu siapa? Kamu bilang aku pacar kamu satu-satunya. Mia, lo hari gini masih polos aja. Gua ngedapetin lo itu, gua ngecemburuin si Sani. Lagian, cowok kayak gue pacaran sama cewek kampung kayak lo, ya enggak banget lah. Kamu jahat banget sih. Mia, sekarang juga lo turun karena gue mau nyamperin cewek gue yang asli. Ini tuh udah malam banget. Lihat. Jalan juga udah sepi kayak gini. Sekarang anterin aku pulang. Lo siapa berani nyuruh gue? Sekarang juga lo turun. Dandi, kamu jahat banget ya. Kamu mau memaafkan Dandi, nak? Semuanya ada hikmahnya. Iya, Pak. Mia udah mengakui Suami saya itu kebal hukum. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh kami. Kita harus mendoakan Neida agar dia tenang di sana. Ya. Bagaimanapun juga kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai manusia. Sebelum gelap, kita harus segera menguburkan mayat itu. Iya, Pak. Ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Semoga cuaca akan semakin baik. Amin. Tidak akan membaik kalau mereka tidak akan bertobat. Saya mengerti akan kemarahan warga pada Suban dan keluarganya. Saya pun sudah berusaha untuk membuatnya bertobat. Tapi hasilnya... Sari ke polisi! Ada apa ini? Demo di depan rumah orang. Ini melanggar aturan namanya. Kalian nggak tahu? Saya ini siapa? Saya ini anggota Dewan Terhormat. Kami tidak peduli. Kalian sudah sangat keterlaluan. Tadi pagi, Dandi menabrak Neida sampai meninggal. Dan Bapak sengaja tidak mau menolongnya. Tenang. Kita dengarkan dulu penjelasan Pak Suban. Ya? Ya. RT, jangan sembarangan ngomong ya. Memang saya ini Tuhan, bisa menyelamatkan Nenek Ida. Itu kan kecelakaan. Jangan dibesar-besarin gitu dong, Teh. Kalau saja Bapak mau menolongnya, nyawa Nenek Ida terselamatkan, Pak. Ini soal nyawa orang lain, Pak. Mana hati nurani Bapak? Ya, tahan. Oke, kita bicara baik-baik. Ya. Sebenarnya ada apa ini?
Kami minta Bapak tidak membeli tanah Pak Usman. Betul. Karena sebetulnya Pak Usman tidak setuju dan Bapak telah mengintimidasi Pak Usman. Karena Pak Usman juga warga kami siap membela Pak Usman. Wah, ini salah paham ini namanya. Saya nggak pernah mengintimidasi Pak Usman. Pak Usman yang menyerahkan sukarela tanahnya ke saya. Ya kan, Man? Bohong. Maaf Pak Suban, saya pamit pergi. Dan mulai hari ini saya berhenti bekerja, Pak. Dan mulai hari ini saya berhenti bekerja, Pak. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Yang membakar gudang sebenarnya Semua rencana Papa berjalan mulus. Akhirnya si Usman itu menyerahkan tanahnya yang di sebelah rumah kita itu loh. Ya, dengan pembayaran sesuai dengan yang Papa tentukan. Dan untung juga tuh Pak, security CV bisa disogok. Iya, ya kan Pak? Lagian zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dibayar ya Pak? Pak, kenapa nggak sekalian aja yang namanya Usman itu dipecat, Pak? Iya, biar rekayasanya itu benar-benar real kan? Hei, no! Jangan sembarangan ngomong kamu, no! Kamu itu memang gak tahu diuntung. Kamu saya kasih kerjaan di sini. Bapak-bapak, jangan percaya sama supir ini. Supir ini benar-benar udah kurang ajar sama saya. Miskin, gak berpendidikan, sembarangan ngomong lagi. setidaknya saya tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Waktu itu saya ingin menolong Nek Ida dan membantu warga membuka jalannya kembali. Tapi Bapak mengancam saya. Sekarang semua itu tidak berpengaruh lagi, Pak. Maaf, Pak. Bon, buka, Pak. Udahlah Pak Ustadz, biarkan dia melakukan apa saja. Semua dosanya juga dia yang akan menanggungnya. Tidak bisa, Pak. Saya akan menemui dia. Saya akan nasihati dia agar dia bertobat. Firasat saya kok gak enak, Pak. Tapi dia sudah tidak tinggal di rumahnya lagi Pak Ustadz. Insya Allah saya tahu tempatnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Untung yayasan ini belum diambil alih. Jadi kita bisa ke sini. Iya, Papa. Kok untung? Bukannya tinggal di hotel malah ke tempat kayak ginian. Tahu nih si Papa. Lagian sih ngapain di sini sih Pak, kayak orang susah aja. Dan dia tuh nggak bisa tinggal di sini, Pak. Jangan mengeluh. Masih bagus kita tinggal di sini. Kalau kita tinggal di hotel, Papa nggak bisa mengawasi rumah kita. Harta Papa banyak di sana. Udah enjoy aja di sini. Assalamualaikum. Salam. Sebaik.
Dari mana kamu tahu saya ada di sini? Allah yang menuntun saya kemari, Pak. Saya dengar Bapak dan Ibu mengusir penghuni panti karena yayasan ini mau dijual ya, Pak ya? Fitnah apa lagi ini? Kenapa sih banyak orang yang fitnah saya? Iri, benci. Bukan begitu, Pak. Saya kok merasa punya firasat nggak enak. Sebaiknya Bapak segera bertobat, Pak. Berbuat baiklah selagi masih bisa dan minta maaf kepada orang-orang yang sudah Bapak sakiti. Ya ini orang yang sok-sokan nasihatin saya. Ustaz Harun, kamu itu ilmunya tingkatan apa? Setahu saya, kamu kan tamatan SMA. Jadi menurut saya kamu itu dihormati di sini itu ya karena umur kamu yang sudah tua, bukan karena ilmu kamu itu bukan. Bukan. Mendingan kamu pergi dari sini sekarang. Saya bilang pergi. Iya, saya pamit. Ya. Semoga Bapak sekeluarga mendapatkan hidayah. Assalamualaikum. Mah, Dandi takut, Mah. Ih, Dandi tuh takut kenapa-kenapa. Pak, apa nggak sebaiknya Papa itu minta maaf sama Pak Ustadz, sama warga di kampung kita ini, Pak? Iya, jujur aja sih, Mama juga takut dikejar-kejar rasa bersalah. Udah, nggak usah terlalu dipikirin. Tenang aja ya. Kamu ke toilet dulu ya. Barengan aja ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, Pak. Ikutin, Pak. Ikutin. Ayo, Pak, ikutin, Pak. Ayo, Pak. Ikutin, Pak. Muhammadar Rasulullah. Papa. Pak. Papa. Asyhadu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani, bapak-bapak, mohon maaf. Mari kita menyolatkan jenazah
Bapak Suban. Saya nggak mau, Pak. Pak Suban itu orangnya jahat dan licik. Dia sudah memecat saya. Ya saya juga nggak mau Pak Usman. Lapak dagangan saya aja udah dia gusur. Mereka tidak mau menyolatkan, apalagi mengantar ke kuburan, Pak. Bapak-bapak, menyolatkan sesama muslim itu wajib hukumnya. Ya, apapun yang sudah dia lakukan semasa hidupnya, tolong maafkan. Karena ketidakikhlasan bapak-bapak akan menghambat perjalanan beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sani, bapak-bapak sekalian, saya mewakili ayah saya. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mau marah, marahlah kepada saya. Dan biarkanlah ayah saya tenang di sana. Saya akan ikut menyolatinya. Saya juga. Saya juga, Pak Ustadz. Ya, saya juga, Pak. Sama Pak Ustadz. Terima kasih ya bapak-bapak. Sani. Bertobatlah, nak. Mohon maaflah atas kesalahan ayahmu yang sudah banyak menyakiti hati orang lain. Mohon maaflah, ya. Ampunilah dosa ayah hamba ya Allah. Ampunilah dosa dia yang telah menyakiti banyak orang. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Dan terima tobatnya ya Allah. Terima ya Allah. Ya Allah. Aku benar-benar menyesal atas perbuatan aku selama ini. Aku begitu zalim dan keji terhadap anak yatim. Ini pasti perbuatan aku ya Allah. Ini pasti karena perbuatan aku. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Ampuni kami ya Allah. Ayo, kita harus segera kuburkan. Yuk. Ayo. Ila Rabbil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إلى روحي سبحان باللقمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان